Naruto episode 11. Saat Tazuna dan para pekerja sibuk membangun jembatan, Gichi menghampiri Tazuna dan mengaku ingin mengundurkan diri karena takut pada Gato. Tazuna lalu menjelaskan bahwa jembatan yang sedang ia bangun adalah harapan warga kota Nami. Mereka percaya jembatan itu akan menghidupkan kembali perdagangan dan jalur transportasi, sehingga ekonomi negara Nami yang miskin karena tidak memiliki sumber daya alam bisa bangkit. Malam harinya, tim 7 makan malam bersama keluarga Tazuna. Setelah itu, Sakura memperhatikan foto keluarga di dinding dan bertanya tentang foto siapa yang sobek. Tsunami menjawab bahwa itu foto mendiang suaminya. Sementara Tazuna menambahkan bahwa pria itu adalah Kaiza, pahlawan kota Nami. Mendengar itu, Inari tampak sedih lalu meninggalkan ruangan. Tazuna kemudian menceritakan kepada tim 7 bahwa Inari memiliki ayah tiri. 3 tahun lalu, Inari pernah dijahili oleh 3 bocah. Akane melempar anjing milik Inari ke laut, membuat Inari ketakutan dan ragu untuk menolongnya. Lalu Akane mendorong Inari ke laut. Untungnya, anjing itu bisa berenang dan berhasil selamat, tetapi Inari yang tidak bisa berenang justru tenggelam. Saat Inari membuka mata, ia melihat Kaiza sedang membakar ikan lalu memberikannya kepadanya. Kaiza mengatakan bahwa ia sudah memberi pelajaran kepada 3 bocah yang menjahili Inari. Tazuna menjelaskan kepada tim 7 bahwa sejak saat itu Inari sangat akrab dengan Kaiza, layaknya ayah dan anak kandung. Hal itu mungkin karena ayah kandung Inari telah meninggal saat ia masih kecil, sehingga ia tidak sempat mengenalnya. Tak lama kemudian, Kaiza menikahi Tsunami, ibu Inari. Suatu hari, saat hujan lebat, tanggul sungai jebol dan warga panik karena khawatir daerah Buntar akan tenggelam. Kaiza menenangkan warga yang berkumpul dan menyatakan bahwa ia akan memperbaikinya. Ia lalu mengikatkan tali pada tubuhnya dan berenang menembus derasnya arus sungai menuju tanggul. Kaiza berhasil mengikatkan tali pada tanggul, sehingga warga dapat menariknya bersama-sama dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Sejak saat itu, Kaiza dianggap sebagai pahlawan kota Nami oleh para warga. Inari yang menyaksikan aksi Kaiza merasa sangat terkesan. Namun, ketika Gato dan pasukannya datang ke negara Nami, mereka menyandera Kaiza di markas dan memukulinya hingga babak belur. Gato tidak menyukai aksi Kaiza yang telah menyelamatkan daerah Buntar dari bencana tanggul jebol. Sebagai balasannya, Gato mengeksekusi Kaiza di hadapan warga kota Nami. Tubuh Kaiza yang tak berdaya terikat pada batang salib. Sementara Inari hanya bisa menangis menyaksikan ayah tirinya tewas dibunuh oleh anak buah Gato. Naruto episode 12. Haku menemukan Naruto tertidur di hutan dan mengenalinya sebagai ninja pengawal Tazuna. Ia membangunkan Naruto, yang langsung terpesona melihat wajah Haku yang begitu cantik. Dalam percakapan mereka, Haku berkata bahwa seseorang akan menjadi kuat saat melindungi hal yang berharga baginya, dan Naruto setuju. Tak lama, Haku berpamitan sambil mengungkap bahwa ia sebenarnya laki-laki, membuat Naruto terkejut. Sementara itu, Kakashi dan Sakura memasuki hutan dengan perasaan khawatir karena Naruto belum pulang semalaman. Mereka terkejut ketika melihatnya bergelantungan di dahan pohon sambil menyapa dengan santai, lalu panik saat ia hampir terjatuh. Beruntung, Naruto segera menempelkan kakinya ke batang pohon dan menggantung terbalik seperti kelelawar, sambil mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Namun karena lengah, ia kembali terpeleset dan benar-benar terancam jatuh. Sasuke segera bergerak cepat, memanjat pohon dengan kakinya dan berdiri terbalik di batang pohon menggunakan cakra, lalu memegang kaki Naruto agar tidak jatuh. Kakashi tersenyum puas melihat keduanya telah berhasil menguasai latihan memusatkan cakra di telapak kaki. Usai menyantap makan malam di rumah Tazuna, Inari tampak heran dan bertanya mengapa para ninja Konoha masih keras kepala berurusan dengan Gato. Menurutnya, mereka yang lemah pasti akan selalu kalah melawan Gato yang kuat. Naruto pun membentak Inari, mengatakan bahwa dirinya tidak sebodoh Inari yang hanya bisa menangis dan ketakutan saat tertindas. Tak lama kemudian, Kakashi menghampiri Inari yang duduk sendirian di teras. Ia memberitahu bahwa Naruto telah kehilangan kedua orang tuanya sejak masih bayi dan tidak memiliki teman saat seusia Inari, namun ia tidak pernah menangis. Kakashi mengatakan bahwa Naruto memahami arti sebenarnya dari kekuatan, seperti halnya yang dilakukan Kaiza. Karena itu pula, Naruto memahami perasaan Inari dan tidak ingin ia terus menjadi anak yang murung. Inari pun tersentuh mendengar ucapan Kakashi. Keesokan harinya, Kakashi, Sakura, dan Sasuke bersiap berangkat untuk mengawal Tazuna membangun jembatan. Kakashi menitipkan Naruto kepada Tsunami,
Karena Naruto masih tertidur lelap akibat terlalu memaksakan diri saat berlatih memusatkan cakra di telapak kaki. Beberapa jam kemudian, Naruto terbangun dari tidurnya dan segera bergegas menyusul rekan-rekannya untuk membantu mengawal Tazuna. Setibanya di jembatan, Tazuna dan tim 7 terkejut melihat puluhan pekerja terbaring tak berdaya di sana. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti jembatan tersebut. Kakashi segera menyadari bahwa ini adalah ulah Zabuza. Tim 7 pun bersiap untuk bertarung sambil melindungi Tazuna. 7 bunshin Zabuza muncul dan mengepung mereka. Tetapi Sasuke berhasil menghabisi semua bunshin itu dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, tim 7 menyaksikan Haku dan Zabuza berdiri di hadapan mereka. Naruto episode 13. Dalam perjalanan, Naruto terkejut menemukan seekor babi dengan luka sayatan dan banyak bekas tebasan di batang pohon. Ia pun khawatir akan keselamatan Inari dan Tsunami. Sementara itu, Zori dan Waraji mendatangi rumah Tazuna dan menghancurkan pintu depannya. Mereka kemudian menangkap Tsunami untuk dijadikan sandera. Inari menangis ketakutan melihat ibunya diculik. Namun ia teringat pada perkataan Naruto yang menyebutnya cengeng. Dengan keberanian yang baru tumbuh, Inari menantang Zori dan Waraji untuk bertarung. Zori memukul leher Tsunami hingga wanita itu roboh tak sadarkan diri. Saat Zori dan Waraji bersiap menebaskan pedang ke arah Inari yang berlari mendekat, keduanya justru menebas batang kayu. Ternyata, Naruto datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Inari dengan memindahkannya bersama Tsunami menjauh dari lawan. Naruto kemudian tersenyum dan berkata kepada Inari bahwa seorang pahlawan memang sudah biasa datang terlambat. Naruto kemudian melemparkan 2 shuriken ke arah Zori dan Waraji yang berlari mendekat. Keduanya menangkis dengan pedang mereka, membuat shuriken itu terlempar ke belakang. Namun, ternyata 2 shuriken tersebut hanyalah penyamaran dari 2 Kage Bunshin Naruto. Kedua Kage Bunshin itu muncul dan menendang wajah Zori serta Waraji dengan keras, hingga keduanya tumbang dan pingsan. Setelah mengikat Zori dan Waraji, Naruto meminta maaf kepada Inari karena pernah menyebutnya cengeng. Sambil mengelus rambutnya, Naruto berkata bahwa Inari adalah anak yang kuat. Inari pun menangis terharu. Dan Naruto tersenyum sambil berkata bahwa menangis karena bahagia tidak apa-apa. Haku bergerak cepat seperti angin puting beliung ke arah Sasuke. Ia berusaha menusukkan 1 jarum ke arahnya. Namun Sasuke dengan cekatan menangkis serangan itu menggunakan kunai. Haku kemudian membentuk segel jutsu hanya dengan 1 tangan dan mengubah genangan air di bawah kakinya menjadi 100 jarum yang melayang di udara, siap menusuk tubuh Sasuke. Dengan sigap, Sasuke memusatkan cakra di kakinya, lalu melompat tinggi ke udara untuk menghindari rentetan serangan jarum dari Haku. Tak berhenti di situ, Haku menggunakan jutsu cermin es dan mengurung Sasuke di dalam lingkaran cermin. Ia masuk ke salah satu cermin, dan bayangannya langsung memantul ke cermin-cermin lain, membuat Sasuke tak mampu membedakan mana Haku yang asli. Dari dalam cermin, Haku dan bayangannya melancarkan rentetan jarum yang mustahil dihindari, membuat Sasuke mengerang kesakitan. Sementara itu, Zabuza menghadang Kakashi yang berusaha menerobos masuk ke dalam jutsu kurungan cermin es milik Haku. Ia mengancam akan menghabisi Tazuna dan Sakura jika Kakashi berani turun tangan untuk membantu Sasuke. Sakura mengambil kunai milik Sasuke yang sebelumnya terlempar dan jatuh di dekat kakinya. Ia lalu melemparkan kunai itu ke arah jutsu cermin es milik Haku. Haku keluar dari cermin dan berhasil menangkap kunai tersebut. Namun, tiba-tiba sebuah shuriken misterius melesat dan mengenai wajah Haku, membuatnya goyah lalu terjatuh ke lantai. Tak lama kemudian, gumpalan asap muncul dan menarik perhatian semua orang. Dari balik asap itu, muncul sosok Naruto yang dengan percaya diri mengumumkan kedatangannya. Naruto episode 14. Zabuza melemparkan 4 shuriken ke arah Naruto yang sudah tak sempat menghindar. Namun, Haku dengan cepat melemparkan jarum-jarum untuk menangkis shuriken milik Zabuza dan berhasil menyelamatkan Naruto. Ia lalu berkata pada Zabuza bahwa dirinya yang akan mengurus Naruto dan Sasuke. Zabuza menyebut Haku masih terlalu baik. Sasuke pun menyadari hal itu, karena luka-lukanya menunjukkan Haku tidak menargetkan bagian tubuh yang berbahaya. Naruto menuduh Haku sebagai penipu yang mengenakan topeng Anbu Kirigakure dan berpura-pura menjadi ninja pemburu Zabuza. Haku menjawab bahwa menipu dan menyerang musuh saat lengah adalah tugas seorang shinobi. Sasuke memanfaatkan kelengahan Haku yang tengah berbicara dengan Naruto dan melempar kunai ke arahnya, tapi Haku dengan mudah menghindar. Haku kembali masuk ke dalam cermin es, lalu melancarkan serangan rentetan jarum yang akurat hingga mengenai tubuh Sasuke.
Sasuke terjatuh dan terbaring kesakitan. Sasuke menyadari satu-satunya cara menghadapi Haku adalah dengan bekerja sama. Sasuke menyerang dari dalam cermin, sementara Naruto menyerang dari luar. Namun, Sasuke terkejut ketika Naruto tiba-tiba muncul di depannya dan mengatakan bahwa ia datang untuk membantu. Sasuke memarahinya dan menyebut Naruto bodoh. Sasuke menasihati bahwa jika Naruto benar seorang shinobi, maka ia seharusnya bertindak dengan pertimbangan yang matang. Sasuke lalu menggunakan Katon, Gokakyu no Jutsu, menyemburkan api dari mulutnya ke arah cermin es. Namun, Haku menjelaskan bahwa elemen api tak akan mampu mencairkan jutsu ciptaannya itu. Sesaat kemudian, Haku melancarkan rentetan jarum yang mengenai Naruto dan Sasuke sekaligus, membuat keduanya terjatuh dan terbaring di lantai. Naruto menggunakan Kage Bunshin untuk menemukan tubuh asli Haku dengan cara menyerang semua bayangan Haku yang muncul di cermin es. Namun, Haku bergerak sangat cepat, berpindah dari satu cermin ke cermin lain sambil menyerang setiap Kage Bunshin Naruto hingga semuanya lenyap. Haku kemudian menjelaskan bahwa jutsunya memanfaatkan cermin untuk memindahkan tubuh dengan kecepatan tinggi. Jika dibandingkan dengan dirinya, gerakan Sasuke dan Naruto tampak sangat lambat. Kakashi menyadari bahwa Haku adalah pemilik Kekkei Genkai, kemampuan unik yang tidak bisa ditiru orang lain, karena diwariskan dari kakek nenek kepada keturunan yang memiliki hubungan darah. Naruto menegaskan bahwa ia tidak akan mati dalam pertarungan ini, karena ia masih memiliki impian untuk menjadi Hokage. Haku pun berkata bahwa menjadi shinobi bukanlah hal mudah. Jika bisa, ia tidak ingin membunuh Naruto dan Sasuke, ataupun mati di tangan mereka. Namun, ia harus menyingkirkan perasaannya dan bertarung sebagai shinobi sejati. Haku menutup perkataannya dengan mengatakan bahwa jembatan ini adalah tempat pertempuran yang akan menghubungkan mereka dengan impian masing-masing. Naruto episode 15. Kakashi meminta Sakura berhenti menyemangati Naruto dan Sasuke. Ia menjelaskan bahwa keduanya masih tergolong shinobi pemula yang belum memiliki kekejaman yang diperlukan untuk membunuh musuh. Sebaliknya, Haku adalah shinobi berpengalaman yang mampu bertindak kejam tanpa sedikit pun keraguan. Kakashi bersiap menggunakan Sharingan-nya, tetapi Zabuza bergerak cepat dan menusukkan kunai ke tangan Kakashi yang hendak membuka ikat kepala Konoha penutup mata Sharingan itu. Ia berkata, meski Kakashi mampu mengalahkannya, ia tak akan pernah bisa mengalahkan Haku. Zabuza menceritakan bahwa ia telah melatih Haku sejak kecil dengan penuh kerja keras, mengajarkan seluruh teknik bertarung yang dimilikinya. Bahkan, Haku mampu menyempurnakan Kekkei Genkai miliknya sendiri. Berkat itu, Haku tumbuh menjadi shinobi yang kejam, tanpa belas kasih, dan selalu berhasil menuntaskan setiap misi. Kakashi kemudian membuka mata Sharingan-nya dan menantang Zabuza untuk bertarung. Zabuza segera menggunakan jutsu kabut tebal, lalu menghilang dari hadapan Kakashi. Kakashi memerintahkan Sakura untuk tetap bersama Tazuna, dan Sakura pun segera menjaga Tazuna dengan siaga. Sementara itu, Naruto menggunakan Kage Bunshin untuk mencari tubuh asli Haku dengan menyerang semua bayangan Haku di dalam cermin es. Haku bergerak sangat cepat, berpindah dari satu cermin ke cermin lain sambil menyerang setiap Kage Bunshin Naruto. Melihat celah itu, Sasuke menyemburkan api dari mulutnya dan berhasil membakar celana Haku. Ia tersenyum puas karena matanya mulai mampu mengikuti pergerakan Haku. Di sisi lain, Kakashi menyadari jutsu kabut milik Zabuza terlalu tebal hingga mengganggu penglihatannya. Namun, ia yakin Zabuza juga mengalami kesulitan yang sama. Tiba-tiba, rentetan shuriken meluncur ke arah Kakashi, tapi ia berhasil menangkisnya dengan kunai. Kakashi terkejut saat melihat Zabuza muncul di belakangnya dengan mata tertutup. Lalu Zabuza kembali menghilang ke dalam kabut. Kakashi bertanya-tanya mengapa Zabuza menutup matanya. Zabuza menjelaskan bahwa ia adalah ahli dalam membunuh tanpa suara. Ia mampu mendeteksi keberadaan lawan hanya dengan mendengar suara, tanpa perlu melihat sama sekali. Sasuke menyuruh Naruto berlari keluar dari kurungan cermin es. Haku segera keluar dari salah satu cermin dan melayang di udara untuk menyerang Naruto. Sasuke menyemburkan jutsu api dari mulutnya ke arah Haku, namun Haku dengan gesit meliukan tubuhnya untuk menghindar. Haku lalu bergerak cepat menghadang Naruto yang hampir keluar dari cermin es, dan menendangnya keras. Rencana Sasuke dan Naruto pun gagal. Sementara itu, Kakashi mencoba menebak dari arah mana Zabuza akan muncul. Dugaannya tepat. Zabuza tiba-tiba muncul di belakang Tazuna yang sedang dijaga Sakura. Zabuza bersiap menebaskan pedangnya ke arah Tazuna, tetapi Kakashi dengan cepat bergerak menghadang. Akibatnya,
Perut Kakashi terluka oleh tebasan pedang Zabuza.